Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis resep diabetes mellitus. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Rahma, bersama rekan saya Muhammad Erza, Amelia Alfia, Abdur Rashid, dan Temi Regina. Berdasarkan hasil analisis dari resep yang kami peroleh, diketahui bahwa pasien tersebut ini didiagnosis penyakit diabetes mellitus tipe 2 dengan disertai adanya tinea corporis. Dapat dilihat dari resep yang kami peroleh, ada obat pertama yaitu ketoconazole dengan dosis 200 mg dalam sekali pemakaian. Dia ini berfungsi sebagai antifungi yang digunakan secara sistemik. Lalu selanjutnya ada miconazole dengan bentuk krim dengan konsentrasi 2%. Dia memiliki fungsi yang sama dengan ketoconazole yaitu sebagai antifungi, namun dia diberikan secara topikal. Lalu selanjutnya ada metformin. Tertera di situ diberikan sebanyak 1.500 mg untuk sehari pemakaian, atau dapat dikatakan sekali pemakaian itu 500 mg. Dia ini berfungsi sebagai antidiabetes. Selanjutnya yang terakhir ini ada interhistin. Interhistin ini obat yang berisi methylhydrolina padisilat 50 mg yang digunakan sebagai antihistamin untuk mengurangi reaksi alergi dari tinea corporis. Lalu selanjutnya ini akan dijelaskan tentang patofisiologi dari diabetes mellitus oleh Saudara Muhammad Erza. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke penjelasan obat-obatan yang tertera pada resep, terlebih dahulu perlu kita ketahui patologi dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan gangguan metabolisme yang ditandai adanya hiperglikemi atau meningkatnya kadar gula dalam darah yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas dari insulinnya. Diabetes ini memiliki dua tipe. Ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 ini atau biasa disebut dengan dependent insulin diabetes mellitus ini terjadi karena terjadinya kerusakan sel beta pada pankreas sehingga sel beta tersebut tidak mengsekresi insulin. Sedangkan pada tipe 2 ini terjadi karena adanya defisiensi insulin relatif dan resistensi insulin. Kemudian diabetes mellitus ini dapat didiagnosa dengan melihat gejalanya dan dapat juga dengan mengukur kadar gula dalam darah serta mengukur HbA1c-nya, di mana dikatakan dia memiliki penyakit diabetes mellitus itu dilihat dari kadar gula darahnya pada sewaktu lebih dari 200 mg per dl dan pada kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per dl, sedangkan HbA1c-nya lebih dari 6,5%. Selanjutnya akan dijelaskan tentang tinea corporis oleh Saudara Temi Regina. Selanjutnya adalah tentang tinea corporis. Tinea corporis adalah infeksi dermatofia superficial yang ditandai lesi inflamasi maupun non-inflamasi pada kulit yang tidak berambut, yaitu pada bagian muka, leher, badan, lengan, tungkai, dan gluteal. Gambaran klinisnya berupa rasa gatal pada lesi, terutama saat berkeringat. Penyebab utama dari tinea corporis adalah infeksi jamur golongan Dermatophytes, yaitu Trichophyton. Jamur ini dapat berkembang biak pada jaringan keratin, yaitu jaringan keras dan tahan air yang terdapat di kulit, rambut, atau kuku. Gejala tinea corporis biasanya mulai muncul 4-10 hari setelah tubuh terpapar jamur. Tinea corporis ini biasa juga disebut dengan kurap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdur Rashid. Untuk penjelasan resep obat dalam resep, yaitu ada ketoconazole dan miconazole. Keduanya merupakan turunan dari imidazole sintetik yang bersifat lipofilik dan larut dalam air pada pH asam.
Keduanya bekerja dengan cara berinteraksi dengan C14-alfa demethylase untuk menghambat lanosterol menjadi ergosterol yang merupakan sterol penting untuk membran jamur. Penghambatan ini mengganggu fungsi membran dan meningkatkan permeabilitas. Pada ketokonazol yang diberikan 200 mg per hari yang diberikan selama 3 minggu ini tidak sesuai dengan dosis referensi karena pemberiannya harusnya selama 7 hari. Pada miconazol tidak diberitahukan pemakaian secara jelas selama sehari atau beberapa waktu dan cara pengolesannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan dosis tersebut tidak sesuai dengan dosis referensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Alfian. Terapi farmakologis diberikan bersamaan dengan pengaturan makan dan gaya hidup sehat. Dari resep yang diberikan, obat oral metformin dengan dosis 500 mg per 3 kali sehari. Metformin merupakan pilihan pertama pada sebagian besar kasus DM tipe 2, dengan dosis lazim 1.500 sampai 2.550 mg. Dari resep, diketahui bahwa dosis yang diberikan sesuai dengan dosis lazim. Metformin merupakan obat oral dengan cara kerja menekan produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Keuntungan menggunakan metformin adalah tidak menyebabkan hipoglikemi. Selanjutnya, diberikan interhistin sebagai antihistamin, dengan tujuan mengurangi gejala gatal yang dialami pasien akibat dermatofitosis. Mekanisme kerjanya antagonis reseptor H1 dengan dosis pemberian yang dianjurkan adalah dosis tunggal 50-100 mg. Dari resep dosis yang diberikan adalah 50 mg per 2 kali sehari, sehingga sesuai dengan dosis lazim. Dapat disimpulkan bahwa resep yang diberikan sudah sesuai karena ada metformin sebagai obat diabetes oral, interhistin sebagai antihistamin, serta ketokonazol dan miconazol sebagai antifungi. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait analisis resep diabetes mellitus. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.